Halo Halo Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Selasa 23 April 2024. Kali ini bersama kami saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Nisa Redi. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan mari kita awal informasi selengkapnya. Informasi pertama, Saudara, petugas Direktorat Polairut Polda Sumatera Utara menangkap satu kapal pengangkut 24 pekerja migran ilegal yang hendak belayar ke Malaysia melalui perairan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Petugas kepolisian di Polairut Polda Sumatera Utara berhasil menangkap satu kapal kayu yang mengangkut 24 warga negara Indonesia yang hendak belayar ke Malaysia untuk menjadi pekerja secara ilegal. Lokasi penangkapan berada di kawasan Pantai Labu, Deli Serdang. Saat petugas Direktorat Polairut Polda Sumut tengah berpatroli, kapal pengangkut pekerja migran Indonesia ini awalnya bertolak dari kawasan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. Namun di tengah perjalanan, upaya nakoda dan kru kapal untuk menyelundupkan 24 korban ke Malaysia berhasil diketahui dan kemudian ditangkap untuk selanjutnya dibawa ke markas Polairut Polda Sumatera Utara. Direktur Polairut Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Rudi Rifani mengatakan, selain menangkap kapal kayu pengangkut 24 pekerja migran, pihaknya juga menangkap satu kapal kayu lainnya di Kabupaten Asahan, sehingga total terdapat 2 kasus. Para pekerja yang hendak diselundupkan ke Malaysia kebanyakan berasal dari Nusa Tenggara Timur dan sebagian lagi berasal dari Sumatera Utara. Pihak kepolisian kini tengah memburu agen maupun penyalur para korban yang diduga terlebih dahulu ditampung di Sumatera Utara sebelum akhirnya dibawa ke Malaysia. Kapal di daerah perairan Pantai Cermin, kita merapat, ternyata di dalamnya banyak orang, dan setelah kita tanyakan ternyata mereka adalah akan berangkat ke Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen resmi untuk ke luar negeri. Jumlahnya ada 24 orang. Saat ini sudah kita serahkan kepada BP3MI untuk penanganan selanjutnya karena mereka ini adalah korban. Kemudian terhadap nakoda kapal dan ABK-nya, ini yang akan membawa, ini akan kita laksanakan proses hukum. Seluruh pekerja migran Indonesia kini telah dimintai keterangan dan diserahkan ke BP3MI untuk kemudian dipulangkan ke pihak ketiga. Sementara seorang pemuda diduga kurir sabu berstatus residivis berontak saat diringkus personel Polres Labuhan Batu ketika sedang melakukan transaksi jual beli. Beginilah video amatir warga yang merekam saat petugas dari Satres Narkoba Polres Labuhan Batu meringkus RH alias Dayat, warga Rantau Prapat saat bertransaksi jual beli sabu-sabu di Simpang Mangga, Rantau Selatan, Labuhan Batu. Pengungkapan berawal dari informasi masyarakat, kemudian pihaknya melakukan penyelidikan dan meringkus satu dari 2 pelaku yang sedang bertransaksi narkoba. Dari kejadian ini, polisi mengamankan satu plastik klip transparan berisi sabu-sabu dan pelaku diduga kurir sabu merupakan residivis kasus narkoba pada tahun 2017 lalu. Personil kita menemukan ada 2 orang laki-laki di sana. Nah, setelah sampai di sana, salah seorang laki-laki tersebut melarikan diri. Namun personil kita berhasil mengamankan seorang laki-laki berinisial RH. Nah, saat diamankan, pelaku tersebut melakukan perlawanan. Setelah personil berhasil mengamankan dan dilakukan penggeledahan, ditemukan satu bungkus rokok Magnum yang di dalam rokok tersebut ditemukan satu paket narkotika jenis sabu-sabu. Saat ini polisi masih memburu satu pelaku lainnya serta bandar narkoba sebagai pemasok barang haram tersebut. Sementara terhadap kurir sabu dijerat Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Dirampoknya seorang turis asing wanita asal Perancis di kawasan Bukit Terjun Sipiso-Piso beberapa waktu lalu menambah catatan kelam tingkat kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara. Seorang turis wanita asal Prancis mengalami nasib yang tragis saat berkunjung ke Provinsi Sumatera Utara.
Niat awal yang hendak menikmati pemandangan alam bukit air terjun Sipi-Sipuiso yang terletak di Kabupaten Karo berubah seketika menjadi pengalaman buruk yang menimpanya. Dirinya dirampok dan dianiaya oleh seorang warga lokal yang berprofesi sebagai petani di kawasan tersebut. Setelah diamankan polisi, tersangka perampokan tersebut mengaku merampas sejumlah barang berharga seperti uang hingga handphone milik korban. Pakar Kriminologi Sumatera Utara Redyanto Sidi mengatakan hal ini dapat menjadi presiden buruk bagi tingkat keamanan turis bagi Provinsi Sumatera Utara yang dikhawatirkan dapat memiliki dampak langsung bagi surutnya wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Provinsi Sumatera Utara. Tentu terhadap kasus-kasus yang sudah terjadi, misalnya kasus yang terjadi saat ini itu harus diproses hukum dengan tegas sehingga sanksi ini akan menjadi menjadi contoh ya bagi orang-orang yang akan melakukan kejahatan pada waktu-waktu tertentu atau ke depannya. Nah, ini sangat penting saya kira. Nah, tentu lagi adalah kawasan ini juga perlu diedukasi masyarakatnya agar bisa sama-sama mengawasi. Nah, apakah pengunjung itu pengunjung yang memiliki niat untuk melakukan kejahatan atau tidak? Ini kan bisa dipantau oleh masyarakat sekitar juga. Pihaknya menilai perlu adanya edukasi secara preventif maupun represif kepada masyarakat sekitar oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum agar kejadian serupa tidak terulang. Salah satu langkah upaya diantaranya pemangku kebijakan turut memperhatikan kelangsungan ekonomi masyarakat sekitar agar tidak memunculkan niat melakukan tindakan kriminal terutama terhadap turis asing. Menolak beroperasinya pabrik minyak kelapa sawit, puluhan kaum ibu dan warga Pulau Padang lakukan penghadangan terhadap mobil pengangkut buah kelapa sawit. Aksi penghadangan mobil bermuatan kelapa sawit ini dilakukan warga sebagai bentuk penolakan beroperasinya pabrik minyak kelapa sawit Pulau Padang Sawit Permai. Dari aksi ini terlihat kaum ibu histeris dikarenakan pihak perusahaan terus memaksa agar mobil pengangkut bahan baku berupa brondolan buah sawit dapat masuk ke dalam pabrik yang berada di Kelurahan Pulau Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu kemarin siang. Penolakan warga ini dilakukan dikarenakan bila beroperasi pabrik tersebut membuat lingkungan mereka dicemari dengan polusi udara serta menimbulkan aroma tidak sedap dari limbah sisa pengolahan produksi. Selain itu, sangat mengganggu proses belajar mengajar di sekolah yang berdampingan dengan pabrik minyak kelapa sawit tersebut. Permasalahannya ini kan masalah paparan daripada polusi yang sangat berdampingan 0 km dari sekolah, bahkan 0 km juga dari pemukiman. Jadi kan itu jadi gangguan sama masyarakat daripada polusinya sampai menyebarkan polusi itu di teras-teras ada abu-abu gitu kan, dan kesehatan kami tentunya terganggu dan pastinya lingkungan kami terganggu lah, apalagi air kami nanti ke depannya seperti apa, kami kan nggak mau itu terjadi kepada masyarakat. Sementara pihak PMKS menyampaikan sudah beberapa kali dilakukan mediasi dan sudah dijelaskan tentang legalitas. Kalau saya dari prinsip saya kami pun tidak tahu dasar mereka untuk menolak pabrik, karena sudah dilakukan beberapa kali mediasi dan sudah disampaikan masalah legalitas, masalah juga kita kan sudah ada sosialisasi kepada mereka, tapi tetap mengadukan penghadangan dan aksi mereka ini kan kalau menurut saya sih nggak jelas. Kenapa nggak jelas? Tidak ada izin-izin pemberitahuan. Setiap aksi kan harusnya ada pemberitahuan kepada yang mau diberi aksi, kan begitu. Aksi penghadangan terhadap kendaraan pengangkut sawit ini merupakan tindak lanjut dari aksi-aksi sebelumnya yang meminta penghentian beroperasinya pabrik minyak kelapa sawit tersebut. Petugas unit rescue Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kota Medan melakukan evakuasi seekor ular yang terdapat dalam pipa saluran air di kawasan Jalan Karya Kota Medan. Keberadaan ular berukuran 1,5 meter tersebut sempat menghebohkan warga sekitar namun beruntung dapat ditangani. Rekaman video amatir memperlihatkan saat petugas unit rescue Dinas Pemadaman dan Penyelamatan Kota Medan melakukan evakuasi seekor ular sanca batik berukuran 1,5 meter yang terdapat di dalam saluran air kamar mandi salah satu rumah warga. Awalnya petugas unit rescue Damkar Kota Medan menerima laporan warga yang melihat ekor ular di dalam saluran air kamar mandi. Setelah petugas melakukan cek lokasi, didapati keberadaan ular tersebut di dalam pipa saluran air kamar mandi.
Petugas terpaksa membongkar dan memecahkan pipa saluran air tersebut menggunakan linggis agar ular sanca batik yang berada di dalamnya dapat dievakuasi. Wakil Komandan Regu Unit Rescue Damkarmat Kota Medan Muhammad Bayu mengatakan petugas sempat kesulitan saat berupaya menarik ular keluar sebab pipa saluran air berukuran cukup kecil. Ini dari rongga-rongga air buangan air, selokan arah ke parit besar lah gitu dari parit kamar mandi. Di dalam pipa itu, Bang? Di dalam pipa. Kalau kesulitan ya pertama itu, Bang, bukannya kita niatnya untuk menghancurkan, karena dia posisinya pas-pasan dengan pipa itu, jadi kita menggunakan metode untuk memecahkan sedikit dinding atau semen kamar mandi. Namun setelah berupaya kurang lebih selama 15 menit, petugas unit rescue Damkarmat Kota Medan akhirnya dapat mengevakuasi ular sanca batik yang dikhawatirkan dapat membahayakan warga tersebut. Pemirsa, pimpinan TNI Angkatan Laut menyampaikan turut belasungkawa atas meninggalnya Iwan Sutrisman Telombanua sebagai korban saat seleksi calon siswa Bintara TNI Angkatan Laut tahun 2022 asal Nia Selatan. Komando Strategis Angkatan Laut, Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomel Laksamana Pertama TNI Samista mengunjungi keluarga korban Iwan Sutrisman Telombanua di Kecamatan Gomo, Kabupaten Nia Selatan kemarin. Pada kunjungannya, Jenderal Bintang 2 ini menyampaikan turut berduka cita dan permohonan maaf atas peristiwa tewasnya mantan calon siswa TNI Angkatan Laut Iwan Sutrisman Telombanua. Korban dihilangkan nyawanya oleh oknum anggota Poma Lanal Diaser Dapom, Adan Ariel Marsal, dan seorang rekannya warga sipil di Sawah Lunto, Sumatera Barat pada 24 Desember 2022 lalu. Ditegaskan Samista, peristiwa itu sebagai pembelajaran dalam pembinaan mental seluruh anggota TNI Angkatan Laut. Selanjutnya, bagi masyarakat harus memahami bahwa melamar masuk TNI Angkatan Laut tidak dipungut biaya, melainkan hanya dengan mempersiapkan fisik dan pengetahuan, serta kesambaptaan dan mengikuti seleksinya. Saya sangat terharu, warga menerima dengan baik, dan saya juga tidak menyangka kalau akan disambut seperti ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak keluarga, dan sekali lagi saya turut belasungkawa dan permohonan maaf kami dari pimpinan atas kejadian ini. Pihak keluarga menerima permohonan maaf pimpinan TNI Angkatan Laut, namun berharap penegakan hukum terhadap pelaku harus setimpal perbuatannya. Satunya ke masalah ini tetap diungkap dan diadili seadil-adilnya. Kedua, mereka turut berduka cita juga sama anak kita. Ini ada dari pusat. Yang ketiga, dia mengasih harapan sedikit kepada keluarga. Biar nggak ditentukan, tapi mungkinlah ada sukacita sedikit yang dikasih harapan mereka. Sementara jenazah korban Iwan Sutrisman sehari sebelumnya telah dimakamkan di tempat pemakaman keluarga di Lahusa Idanotae, Kabupaten Nia Selatan. Pemirsa, 3 warga asing asal Australia studi banding ke sekolah swasta SMP Berkat di Kabupaten Mandeling Natal untuk melihat proses belajar mengajar guru dan siswa. Kedatangan 3 warga asing asal Australia, Sally, Jason, dan Erin Kerber, disambut dengan tarian Batak para siswa sekolah menengah pertama Berkat di halaman sekolah di Desa Aikbingke, Kecamatan Penyambungan Utara, Kabupaten Mandeling Natal. Ketiga warga Australia dari Persatuan LCA International Mission dan Holy Trinity Horsam Australia, salah satu kemitraan Komite Nasional Lutheran World Federation Indonesia. Selanjutnya mereka melakukan peninjauan kondisi ruangan sekolah, mulai dari ruangan komputer, perpustakaan laboratorium, ruangan guru, dan ruangan unit kesehatan sekolah. Usai melakukan peninjauan ruangan kelas, pihak sekolah SMP Berkat melakukan ramah tamah dengan berbagai kegiatan dalam agenda menjalin silaturahmi dan kemitraan dengan Gereja Kristen Protestan Angkola di Desa Aikbingke.
Jason, salah satu warga Australia yang berprofesi sebagai kepala sekolah di Australia ini, mengaku kagum dengan keramah-tamahan guru dan siswa di SMP Berkat. Dengan pengalaman ini, bisa menjadi contoh yang akan diteladani melalui sharing bersama guru dan pembina sekolah yang akan diterapkan bagi siswa di Australia. Melalui kemitraan ini, rencananya akan membawa guru dari Australia ke SMP Berkat untuk melakukan studi banding ke Indonesia. Begitu juga dengan guru SMP Berkat akan diundang ke Australia untuk melakukan studi banding. Jadi mereka datang ke Indonesia melihat secara langsung bagaimana keadaan SMP KPA Berkat dan mereka ingin membangun kolaborasi. Sebelumnya mereka telah mengadakan partnership dengan sekolah Hong Kong dan Filipina, namun saat ini mereka juga ingin memiliki partnership dengan sekolah Indonesia. Jadi rencananya ke depannya partnership ini akan membangun kerjasama di mana sekolah Australia akan datang ke sini untuk melihat situasi di sini, dan juga sekolah Indonesia dan guru-guru di Indonesia akan pergi, yaitu dari guru SMP Berkat akan pergi ke Australia. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengingatkan potensi konflik global. Hal ini mendorong Tentara Nasional Indonesia, khususnya TNI Angkatan Udara, terus memodernisasi alat sistem pertahanan alutsista. Hal ini disampaikan oleh Komandan Komando Sektor 1 Medan, Marsikal Pertama TNI Toto Ginanto saat menjadi Inspektur Upacara HUT ke-78 TNI AU di Medan kemarin. Upacara berlangsung dengan pembacaan Sabta Marga yang merupakan pedoman kode etik seorang prajurit serta penghormatan kepada lambang kesatuan. Upacara HUT ke-78 TNI AU juga digelar di seluruh Indonesia dan terpusat di Yogyakarta. Dalam amanatnya dibacakan oleh Komandan Komando Sektor 1 Medan, Panglima TNI menyampaikan rasa syukur dan berbangga terhadap capaian prajurit TNI Angkatan Udara yang telah berhasil melaksanakan misi bantuan kemanusiaan ke Palestina baru-baru ini. Misi yang dilaksanakan adalah logistik airdrop di jalur Gaza dalam rangka membantu meringankan beban saudara kita yang ada di Palestina. Misi ini merupakan salah satu wujud pembuktian kemampuan TNI dalam interoperabilitas yang militer negara lain, sekaligus keberhasilan kemampuan diplomasi kemanusiaan bangsa Indonesia, khususnya TNI di percaturan internasional. Menyikapi hal itu, Marsikal Pertama TNI Toto Ginanto dalam menghadapi konflik global berharap kepada prajurit TNI AU dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara adaptif, modern, profesional, unggul, dan humanis. Misi-misi saya kira tadi sudah disampaikan sebagian di amanat Panglima TNI yang hari ini juga kita melaksanakan upacara serentak di seluruh Indonesia yang terpusat di Yogyakarta. Tadi disampaikan dengan kondisi kita melihat lingkungan strategi saat ini, baik itu regional yang juga berdampak pada situasi nasional. Kita berharap kita lebih dapat melaksanakan tugas fungsi kita secara adaptif, ya. Tadi disampaikan juga dengan profesional, dengan unggul dan humanis. Upacara HUT ke-78 TNI AU juga dilaksanakan dengan memberi penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Kesetiaan dan Swabuana Paksa kepada prajurit. Untuk memastikan keamanan dan kelancaran arus penyeberangan sungai dengan angkutan bot di Pos Terpadu 2 Tanjung Sarang Elang, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Polres Labuhan Batu melakukan pengamanan kegiatan pengaturan arus angkutan sungai. Kapolres Labuhan Batu AKBP Benhard L. Malau melalui Kasih Humas AKP Parlando Napitupulu mengatakan kegiatan pengamanan KRYD ini bersama instansi terkait dilakukan untuk memastikan pengamanan terhadap kedatangan maupun keberangkatan bot yang membawa penumpang dalam melakukan penyeberangan arus air sungai. Kapos Terpadu 2 AKP HM Sibaradi selaku Kepala Pos Regu A bersama AKP H Naibaho selaku Kapos Regu B menghimbau
mengimbau kepada pemilik bot agar masing-masing menyiapkan alat keselamatan berupa pelampung dan rompi pelampung, serta tidak melebihi tonase barang dan jumlah penumpang yang diperuntukkan dalam satu bot angkutan sungai. Untuk memastikan keamanan dan kelancaran arus penyeberangan sungai dengan angkutan bot di Pos Terpadu 2 Tanjung Sarang Elang, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Polres Labuhan Batu melakukan pengamanan kegiatan pengaturan arus angkutan sungai di Pos Terpadu 2 Tangkahan Tanjung Sarang Elang beberapa waktu lalu. Saudara, puluhan pegiat dan aktivis lingkungan di Kota Medan melakukan aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Bumi Sedunia, menghimbau kepada masyarakat untuk sadar terhadap lingkungan agar tetap dijaga kelestariannya. Dengan membawa replika bumi yang terbuat dari kain, para aktivis ini menyerukan aspirasi mereka terhadap lingkungan yang berguna menyadarkan masyarakat dan membangun kesadaran dalam menjaga alam di kawasan Lapangan Merdeka Medan pada Senin sore. Aksi unjuk rasa memperingati Hari Bumi yang jatuh pada hari Senin, tepatnya tanggal 22 April 2024, setelah anak-anak muda dan puluhan aktivis berkumpul. Mereka langsung melakukan long march, berjalan kaki, mengelilingi satu putaran Lapangan Merdeka sambil menyampaikan pesan agar menggunakan dan memakai energi bersih terbarukan, adil, berkelanjutan. Selain mendorong replika bumi, aksi ini juga diiringi dengan pembacaan puisi, berorasi, menyampaikan pesan edukasi kepada masyarakat. Dan tujuan aksi ini adalah mensosialisasikan perubahan iklim yang merupakan tantangan dan bukan ancaman. Kita hanya disuruh nyewa tanah air kita, atau mau mengumumkan tanah kita nyewa kepada masyarakat, seluruh lintas generasi, seluruh lapisan. Bentar lagi udara juga kita beli. Iklim bukan ancaman, bernapas dengan oksigen. Tapi sudah terjadi dan kalau harus kita hadapi. Membiarkan ini terus-menerus terjadi. Tujuan dari kegiatan ini, untuk itu kita ingin menggugah, rapatkan barisan untuk hati masyarakat, untuk sama-sama berjuang semua supaya kita kegiatan proyek-proyek tidak mengalami krisis pangan, ekonomi, yang mengeksploitasi bumi dan kehancuran. Sadarkan mereka. Kedepan, generasi muda tersadarkan akan pentingnya menjaga alam dan lingkungan bumi karena menjaganya dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu agar tetap lestari. Pemirsa, dalam memperingati Hari Kartini 21 April, peran wanita dan teknologi sebuah istilah yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan di industri teknologi informasi saat ini. Bukan tanpa alasan, gender bias di industri ramai diperbincangkan karena industri teknologi informasi saat ini masih sangat didominasi oleh kaum laki-laki. Di era saat ini, perempuan banyak sekali mengambil andil dalam sejarah teknologi di dunia. Woman Tech Maker, yang salah satu tujuannya adalah menginspirasi lebih banyak perempuan untuk berkontribusi di industri teknologi. Seperti yang dilaksanakan di Medan baru-baru ini, dalam rangka memperingati Hari Kartini, Google Developers Group Medan bersama Women Tech Maker memberikan solusi menginspirasi bagi perempuan agar lebih percaya diri dan tidak minder untuk berpartisipasi dalam komunitas. Kegiatan ini juga sebagai penyemangat kaum wanita untuk berkarir sebagai software engineer, termasuk remaja perempuan yang memiliki ketertarikan akan industri teknologi informasi untuk bergabung dan menciptakan inovasi-inovasi seru di industri teknologi informasi. Kegiatan ini menghadirkan narasumber Doli Aswin Harhab, Mas Pratono, Branding Impact the Future oleh Ririn Wandes, serta Flutter Programming Shaping the Future of Technology oleh Siti Fatimah. Hari ini kita sedang mengadakan acara IWD atau International Women's Day. Acara ini diadakan di seluruh dunia dan kali ini kita mengadakannya di Medan. Acara ini diselenggarakan oleh WTM atau Women Tech Maker bekerjasama dengan GDG, Google Developers Group Medan, dan didukung oleh Google tentunya. Dengan acara ini kita harapkan wanita-wanita Indonesia bisa mendapatkan informasi yang sangat baik, terutama di bidang teknologi dan khususnya di teknologi Google. Pada acara ini kita adakan setiap tahunnya, kita mengundang speaker baik dari lokal, nasional dan internasional dengan harapan kita bisa membangun ekosistem yang baik terutama untuk teknologi Google ke depannya di Medan.
Women Tech Makers, sebuah program yang mendorong banyak perempuan mumpuni di bidang teknologi untuk tampil ke depan menjadi pemimpin di berbagai bidang. Meskipun jumlah perempuan masih tertinggal di industri teknologi informasi, saat ini dirasa penting bagi perempuan generasi muda untuk mengetahui bahwa mereka memiliki kesempatan untuk mengubah dunia teknologi dan menjadi pengaruh positif. Nah, kegiatan hari ini tuh kita memfasilitasi perempuan-perempuan di Kota Medan, terutama yang sangat berminat dengan teknologi, untuk bisa sama-sama bersaing dengan kaum pria dalam dunia pekerjaan dan pendidikan. Jadi capaian yang ingin dicapai dari acara ini adalah agar setelah mengikuti acara ini, perempuan-perempuan terkhususnya yang ada di Kota Medan dapat memperjuangkan kesetaraan dalam pendidikan dan juga karir. Selamat sore pemirsa, selamat bergabung bagi Anda yang baru menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Golkar telah menerima 5 formulir pendaftaran kandidat bakal calon bupati dan wakil bupati Mandeling Natal di Pilkada 2024 mendatang. Di hari terakhir ini terlihat tim kandidat calon Bupati Mandeling Natal, Atika Asmi Utami Nasution, mendatangi Partai Golkar untuk menyerahkan berkas pendaftaran ke tim penjaringan Partai Golkar yang diterima langsung oleh Ketua Tim Penjaringan Anas Suheri. Pengembalian berkas pendaftaran ini tidak ditemukan kendala dalam administrasi pendaftaran sejak tanggal 9 sampai 23 April 2024. DPD Partai Golkar membuka penjaringan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Mandeling Natal untuk masa periode 2024 sampai 2029 mendatang. Hingga siang pada hari terakhir ini, tercatat 5 kandidat yang sudah mengembalikan formulir pendaftaran ke tim penjaringan Partai Golkar Madinah. 5 orang tersebut diantaranya adalah Ivan Iskandar Batubara, Aswin Parinduri, Arsidin Batubara, Endar Sutan Lubis, dan terakhir Atika Asmi Utami Nasution. Dari 5 orang yang sudah mendaftar tersebut, terdapat 4 orang kader Partai Golkar. Selanjutnya tim jaringan Partai Golkar akan melanjutkan penjaringan ini ke pimpinan pusat di Jakarta. Insya Allah kita akan melakukan pengambilan formulir juga dan pendaftaran ke partai yang lain. Cuman per hari ini mungkin kita ada komunikasi dengan PKB lah salah satu. Selanjutnya kita ingin koordinasi juga dengan beliau. Mengambil formulir ada 5. Yang pertama kemarin Bang Aswin, walaupun sudah surat penugasan dari DPP, beliau tetap melakukan proses awal. Kemudian ada Ivan Iskandar Batubara, ada Arsidin Batubara, Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Mandeling Natal, ada Pak Endar Sutan Lubis, kemudian hari ini ada Ibu Atika Asmi Nasution. Jelang pemilihan umum kepala daerah Pilkada serentak tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum KPU Batubara mulai melakukan perekrutan panitia pemilihan kecamatan PPK secara bertahap. Perekrutan PPK dimulai 23 sampai 29 April 2024 dapat mendaftar secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc atau Siakba. Adapun syarat untuk mendaftar menjadi PPK diantaranya warga negara Indonesia berusia paling rendah 17 tahun, tidak sedang menjadi anggota partai politik atau sekurang-kurangnya 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik. Syarat berikutnya, calon PPK berdomisili dalam wilayah kerja PPK, berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat, tidak pernah dipidana penjara. Ketentuan tersebut berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Selanjutnya, KPU Batubara akan melakukan seleksi administrasi dan bagi calon PPK yang lulus seleksi administrasi akan mengikuti ujian tertulis sistem CAT pada 6 hingga 8 Mei 2024. Tanggapan masyarakat terhadap calon PPK dapat diberikan pada 4 hingga 10 Mei 2024 dan pelantikan PPK akan dilakukan pada 16 Mei 2024 serentak se-Indonesia. Untuk pendaftaran ini dimulai dari tanggal 23 sampai 27 April. Ini pendaftaran, kemudian nanti ada tes
administrasinya kita akan kaji administrasi mereka apakah sudah lengkap atau tidak. Ini pada tanggal 24 sampai 3 Mei. Kemudian nanti ada wawancara secara langsung ya akan kita kaji. Ini dimulai di tanggal 11 Mei sampai dengan 13 Mei ya. 16 Mei di tahun 2024 kita akan melantik secara serentak se-Indonesia teman-teman PPK ini. Seluruh calon peserta PPK agar mendaftarkan diri melalui online aplikasi Siakba yang saat ini dapat dikonfirmasi ke Sekretariat KPU. Sementara Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara akan melakukan perekrutan ulang terhadap petugas Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK serta Panitia Pemungutan Suara atau PPS untuk Pilkada tahun 2024. Rekrutmen panitia ad hoc meliputi PPK dan PPS di Pilkada tahun 2024 akan dilakukan pada akhir April hingga Mei 2024 mendatang dengan cara seleksi terbuka. Penerimaan seleksi panitia ad hoc ini akan dilakukan KPU Sumatera Utara secara bertahap, meliputi pendaftaran, penelitian administrasi, seleksi tulis, tanggapan masyarakat, wawancara, hasil seleksi, penetapan hingga pelantikan. Untuk pengumuman perekrutan PPK dilaksanakan pada tanggal 23 hingga 27 April 2024 dan sementara untuk PPS tanggal 2 hingga 6 Mei 2024 sesuai peraturan KPU nomor 467 tahun 2024. Dari hasil seleksi penjaringan panitia ad hoc ini akan dilakukan pelantikan 15 hingga 16 Mei 2024 mendatang dengan masa kerja selama 8 bulan atau hingga Januari 2025. Guna memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat untuk terlibat panitia ad hoc di Pilkada 2024, diharapkan masing-masing KPU Kabupaten Kota di Sumatera Utara menyediakan layanan bantuan atau helpdesk. Untuk ujian tertulis bagi seleksi PPK dan PPS akan dipetakan oleh KPU Sumatera Utara dengan metode online CAT atau konvensional di masing-masing kabupaten kota. Mekanisme pendaftaran panitia ad hoc ini dilakukan secara mandiri dengan melakukan registrasi online melalui aplikasi Siakba. KPU Serdang Bedagai saat ini melakukan tahapan dan seleksi terbuka pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pemilu 2024. Tahapan pemilu 2024 yang sedang berlangsung di KPU Serga yaitu tentang tahapan dan jadwal seleksi terbuka pembentukan panitia pemilihan kecamatan di 17 kecamatan yang ada di Serdang Bedagai. Untuk tahap pendaftaran calon anggota PPK dibuka dari tanggal 23 April sampai 27 April 2024. Dari penerimaan seleksi ini dilaksanakan penelitian administrasi sampai tanggal 3 Mei 2024. Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 4 hingga 5 Mei 2024. Selanjutnya dilakukan seleksi tertulis yang meliputi ujian online CAT yang dimulai dari tanggal 6 Mei hingga 8 Mei 2024. Kemudian pengumuman hasil seleksi dilanjutkan dengan tanggapan masyarakat, wawancara, serta tahap akhir pengumuman hasil calon anggota PPK sampai penetapan dan pelantikan anggota PPK yang dijadwalkan pada 16 Mei 2024 akan datang. Untuk kebutuhan PPK masing-masing kecamatan terdapat 5 orang sehingga untuk totalnya mencapai 85 orang yang akan dibagi di 17 kecamatan yang ada di Serdang Bedagai. Kecamatan ini kebutuhan kita adalah per kecamatan itu 5 orang. Nah artinya 5 kita ada 17 kecamatan, jadi kita butuh 17 kali 5 itu 85 orang. Nah kemudian untuk PPS kita jumlah desa dan kelurahan kita 243. Nah masing-masing desa nanti akan ada 3 orang PPS, ketua 3 orang PPS. Nah kemudian nanti untuk terakhir nanti di KPPS kita ada 7 orang sesuai standar 7 orang per TPS. Nah jumlah TPS nanti ini kita menunggu arahan dari dari pusat, dari teman-teman dari KPU pusat, karena mungkin akan ada perampingan jumlah TPS. Seluruh calon peserta PPK agar mendaftarkan diri melalui online aplikasi Siakba yang saat ini dikonfirmasi ke Sekretariat KPU Serdang Bedagai. Pemirsa, KPU Kota Medan akan membuka pendaftaran Badan Ad Hoc Pilkada tahun 2024. Penerimaan panitia pemilihan kecamatan pada tahapan Pilkada 2024 ini akan berlangsung selama 5 hari.
Rekrutmen dalam rangka pembentukan Badan Ad Hoc Pemilu 2024 resmi dimulai oleh KPU. Badan Ad Hoc ini merupakan tulang punggung lembaga penyelenggara pemilu karena memiliki peran penting dan strategis. Untuk mendukung pelaksanaan pemilu 2024 secara sukses dan damai, petugas KPU menggelar rapat persiapan tahapan Pilkada 2024 di kantor KPU Kota Medan, Jalan Kejaksaan Medan kemarin. Tahapan pilkada ini meliputi pembukaan pendaftaran Badan Ad Hoc yang akan dimulai pada 23 April 2024 seperti tahapan pertama, yakni panitia pemilihan kecamatan. Bagi warga Kota Medan yang ingin menjadi penyelenggara pemilu, dapat melakukan pendaftaran di aplikasi Siakba. Aplikasi Siakba merupakan sistem informasi anggota KPU atau Badan Ad Hoc. Pendaftaran akan dibuka selama 5 hari, yakni 23 April 2024 hingga 27 April 2024. Ketua KPU Kota Medan, Mutia Atika, mengatakan panitia pemilihan kecamatan harus sesuai domisili. Tahapan pilkada saat ini masih di dalam tahapan perencanaan dan yang paling dekat untuk besok tanggal 23 April 2024 bahwa akan segera dibuka pengumuman pendaftaran untuk Badan Ad Hoc, utamanya untuk PPK Kecamatan se-Kota Medan. Pengumuman pendaftaran itu 5 hari dari tanggal 23 April hingga 27 April 2024, kemudian nanti baru dibuka pendaftaran bagi calon-calon PPK yang berminat di Kota Medan sesuai dengan alamat domisili yang bersangkutan. KPU Kota Medan juga berharap mendapat panitia pemilihan kecamatan yang bertanggung jawab yang dapat bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain itu juga dapat menerima arahan atau instruksi KPU untuk menjalankan tugasnya. Jalan penghubung 3 desa di Kabupaten Mandailing Natal rusak parah, membuat pengguna jalan harus ekstra hati-hati melintasi kawasan itu karena curam hingga ratusan meter. Sudah puluhan tahun, akses jalan warga di 3 desa yakni Desa Sipagapaga, Aek Banir, dan Desa Simanggambat Tambangan rusak parah karena sepanjang jalan ini dipenuhi jurang hingga ratusan meter. Selain penghubung 3 desa, akses jalan alternatif penghubung Kecamatan Penyambungan dengan Kecamatan Tambangan di Kabupaten Mandailing Natal, tidak jarang pengguna jalan mengalami kecelakaan bahkan masuk jurang. Di tahun 2024 ini pemerintah daerah mendapatkan dana Inpres Jalan Daerah untuk pembangunan akses jalan Aek Godang Tambangan. Pembangunan jalan penghubung 3 desa penghubung 2 kecamatan ini akan dibangun dengan panjang 9 km dengan lebar 10 meter. Sementara pagu anggaran pembangunan jalan dan drainase sebesar 36 miliar rupiah lebih. Ini yang kita sampaikan kepada warga melalui Kepala Desa dan Camat bahwa kontrak dalam pembebasan rumah yang dekat ke jalan tentu tidak ada kontrak, memiliki kearifan daripada masyarakat untuk bisa merelakan rumahnya digeser ke belakang demi kebaikan bersama tentunya. Bupati Mandailing Natal Muhammad Jakfar Suhairi Nasution mengharapkan kepada masyarakat agar ikut serta mendukung dan mengawasi proses pembangunan jalan sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat nantinya. Warga yang bermukim di Kecamatan Nasau, Kabupaten Toba mengeluhkan kondisi badan jalan yang rusak parah sepanjang 20 km di wilayah tersebut. Warga mengaku jalan rusak parah di Nasau sudah hampir 2 tahun sehingga mengakibatkan hasil pertanian dari desa ini sulit diangkut ke kota. Salah seorang warga, Rukman, menjelaskan kondisi jalan tersebut sangat memprihatinkan sehingga waktu tempuh Nasau Balige, ibu kota Kabupaten Toba, berjarak hanya 76 km, membutuhkan waktu 4-5 jam. Padahal kecamatan yang memiliki luas area 335,50 km persegi itu merupakan sentra produksi tanaman nilam, kopi, dan berbagai komoditi hortikultura lainnya. Rukman berharap pihak pemerintah memberi perhatian lebih serius untuk perbaikan jalan ke daerah tersebut. Selain kesulitan mengangkut hasil pertanian, masyarakat sekitar lokasi pinggir jalan yang setiap harinya dilalui kendaraan melintas harus menghirup debu yang bertebangan
karena jalannya masih banyak yang belum diaspal. Sampai saat ini sudah lebih dari 25 tahun jalan ini kondisinya seperti ini. Sudah selalu berupaya untuk memberikan informasi sekaligus menjembatani kepada pihak PUPR Provinsi supaya segera melakukan perbaikan di jalan ruas provinsi yang ada di Desa Lumano Barat, Kecamatan Amin Saran, Kabupaten Toba. Rukman juga menjelaskan jika hujan turun kendaraan roda 4 tidak bisa lewat karena beberapa ruas jalan menjadi licin pada sejumlah titik tertentu. Sebab lapisan tanah liat menutupi jalan, hanya kendaraan tertentu saja yang memiliki double gerdang yang bisa melintas di jalan tersebut. Abrasi pantai hingga memutuskan akses jalan menuju Desa Bandar Rahmat, Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara. Akibatnya aktivitas warga terhambat. Jalan yang putus tergerus abrasi berada di sepanjang pesisir pantai dari Desa Bandar Rahmat, Kecamatan Tanjung Tiram menuju lokasi wisata Pantai Bunga. Sedikitnya ada sepanjang 700 meter badan jalan yang sudah tidak berbentuk dan menyisakan puing bebatuan. Untuk mencegah abrasi semakin parah, perangkat desa bersama warga, aparat TNI bergotong royong membangun tanggul penahan ombak dari batu dan karung berisi pasir. Masyarakat sebelumnya mengatakan sudah ada upaya pembangunan akses jalan menuju Desa Bandar Rahmat yang berasal dari dana APBN, namun hanya sepanjang 300 meter. Aktivitas masyarakat hari ini terutama dengan ada jalan tersebut terputus ya tersendat. Maka hari ini masyarakat menggunakan akses jalan yaitu penyeberangan, khususnya sampan perahu, karena daratan ini tidak bisa dilalui oleh masyarakat, baik masyarakat maupun kendaraan. Udah berapa lamanya? Kalau ini lamanya lebih kurang tahun 2013 sampai saat hari ini jalan memang kuranglah perhatian, dan kami pun yang hari ini ada juga jalan yang telah dibangun dari dana APBN pusat yang hari ini cuma 300 meter yang terbangun. Jadi ada 700 meter lagi yang belum terbangun. Pemirsa, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan. Berlaku pada esok, Rabu 24 April 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irene Purba, perakiraan BMKG Wilayah 1 Medan, menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan update informasi perakiraan cuaca untuk hari Rabu 24 April 2024. Pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Siang hingga sore hari cuaca diperkirakan hujan ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Fafak Barat, Humbang Hasudutan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Untuk malam hari cuaca diperkirakan hujan ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Fafak Barat, Humbang Hasudutan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, dan sekitarnya. Untuk dini hari cuaca diperkirakan berawan dan potensi hujan ringan terjadi di wilayah Kepulauan Nias, Dairi, Fafak Barat, Humbang Hasudutan, Samosir, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, dan sekitarnya. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 16 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 97%. Arah angin bertiup dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Tidak adanya titik panas yang terpantau pada tanggal 22 April 2024. Dihimbau kepada masyarakat yang berada di wilayah pantai barat, pegunungan, dan lereng timur Sumatera Utara untuk waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang yang dapat menyebabkan banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian perakiraan cuaca untuk hari Rabu 24 April 2024. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.
Ya, saudara, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Nisa Redi, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.